Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birva Nadia dengan NIM 62 dari kelas I2. Yang pertama adalah passenger handling atau penanganan penumpang. Proses menangani atau melayani penumpang dari mulai proses reservasi hingga penumpang sampai tujuan. Kegiatan passenger handling adalah yang pertama check-in counter, yaitu kegiatan pelaporan diri untuk keberangkatan serta mendapat boarding pass. Yang kedua adalah boarding gate, yaitu ruang tunggu penumpang yang akan melakukan perjalanan. Yang ketiga, lost and found, unit yang bertanggung jawab atas pengawasan serta penanganan bagasi. Yang keempat adalah customer service, membantu calon penumpang berhubungan dengan fasilitas dan kenyamanan. Yang kedua adalah baggage handling atau sistem kenyamanan bagasi yang menggunakan teknologi otomatisasi. Cara kerjanya adalah menyiapkan mesin berjalan untuk mengangkut bagasi penumpang dari pesawat ke bandara atau dimuat ke bandara lain. Yang ketiga adalah kargo atau mail handling, kegiatan pelayanan muatan atau barang yang melalui bandar udara meliputi loading, unloading, pemindahan dari pesawat dari pesawat udara ke tempat penyimpanan, menyusun dan menyimpan barang serta menyerahkan ke pemilik ataupun sebaliknya. Yang keempat adalah aircraft handling and loading, berfokus pada pergerakan pesawat yang aman dan efisien. Aspek penting dalam aircraft handling and loading adalah yang pertama, operasi landasan pacu, yang kedua, pemuat pesawat, yang ketiga, prosedur keselamatan, dan yang keempat adalah komunikasi. Yang kelima yaitu load control, unit yang menerima data-data pesawat dan muatan dari beberapa bagian yang terkait kemudian harus dihitung untuk mendapat weight and balance. Fungsinya yaitu yang pertama membantu server mentransfer data secara efisien, yang kedua mengoptimalkan penggunaan aplikasi penerima sehingga terhindar dari overweight. Lalu yang keenam adalah manajemen safety, pengelolaan berbagai aspek operasional dan sumber daya dalam penerbangan berupaya menjaga keselamatan penerbangan. Fungsinya adalah meminimalisir resiko yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Lalu yang ketujuh ada aircraft movement control, unit yang mengatur dan mengendalikan segala kegiatan mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan di apron, mengatur petugas apron, serta mengatur pergerakan apron. Tugasnya adalah yang pertama penanggung jawab pelayanan operasi penerbangan, yang kedua pengawasan pergerakan pesawat. Lalu yang kedelapan ada ground handling agreement. Perjanjian penanganan darat standar IATA adalah perjanjian antar maskapai penerbangan dan penyedia layanan darat yang menguraikan syarat dan ketentuan layanan darat yang dikontrak. Lalu yang kesembilan ada handling ground support equipment specification, yaitu peralatan penunjang darat yang ada di bandara. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama baggage towing tractor, kendaraan yang mirip seperti mobil pick-up berfungsi menarik dan menggandeng alat-alat seperti bagasi, cargo dollies, dan lain-lain. Yang kedua ada aircraft towing tractor, berfungsi menderek pesawat. Yang ketiga ada ground power unit, pemasok tenaga AC maupun DC ke pesawat, bentuknya berupa mesin radiator. Yang keempat ada belt conveyor loader, untuk menaikkan dan menurunkan bagasi maupun kargo. Yang kelima ada passenger boarding stairs, alat tambahan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Lalu selanjutnya ada water service truck,
untuk memasok kebutuhan air bersih di pesawat. Lalu ada hydrant pit, sistem pipa yang ditanam di setiap sistem parkir pesawat. Yang ke-10 ada environmental specification for ground handling operation. Ruang lingkupnya adalah yang pertama pre-flight atau kegiatan penanganan terhadap bagasi dan kargo penumpang. Yang kedua ada post-flight atau kegiatan penanganan penumpang serta bagasi atau barang bawaan setelah penerbangan di bandara tujuan. Tugasnya yang pertama adalah memastikan penumpang mendapat tiket sesuai tujuan. Lalu yang kedua membantu pengecekan barang bawaan. Yang ketiga mengarahkan penumpang menuju boarding gate. Lalu yang terakhir atau yang ke-11 adalah Ground Operation Training Program, bertujuan untuk menciptakan efisiensi di lapangan melalui kursus manajemen dan operasional. Tugasnya adalah memastikan pesawat tidak terjadi crash atau tabrakan.